Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus Epic versus Apple and the Future of App Stores. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Sinda Harfiandani, kemudian ada Karsanu Radia, Hoirunisa Rahmadina, Chris Abigail, Andini Mahera, Benedikta Listia, Afdelia Eva, Faruzin Aziz, Kanaya Alamanda, dan Rizal Eko Sayudi. Nah, berikut adalah daftar isi dari presentasi kami kali ini, yang terdiri dari pembukaan berupa overview kasus, latar belakang teori, kemudian ada pembahasan masalah, saran, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, yang pertama ada overview kasus. Pada tahun 2021, App Store memiliki sekitar 2,2 juta aplikasi. Pada 2020, Apple memperoleh sekitar 20 miliar dolar dari App Store dengan game seluler menyumbang sekitar 70% penjualan. Pengembang App Store perlu membayar tarif 30% ketika menjual lisensi perangkat lunak, upgrade, langganan, atau virtual goods untuk video games melalui App Store. Pada tahun 2020, Apple dilaporkan menghapus game Battle Royale dari App Store karena Epic Games menerapkan pembayaran dalam aplikasinya tanpa melalui App Store. Pembayaran tersebut memungkinkan pemain Fortnite dapat menghemat biaya pajak 30% yang dibebankan Apple kepada mereka. Apple kemudian dituntut oleh Epic Games dengan alasan pengguna harus diizinkan untuk membeli peningkatan atau barang virtual secara langsung seperti melalui Epic Games Store dengan harga yang mungkin lebih murah. Epic Games mengklaim bahwa Apple telah melakukan kontrol monopolistik atas App Store, di mana Apple mengambil 30% bagian dari pembayaran awal dan bahkan juga pembayaran dalam aplikasi seperti pembelian aksesori. Epic juga meminta Apple untuk mengambil keputusan yang lebih kecil dari semua transaksi di Apple Store. Apple pada gilirannya mengklaim Epic melanggar ketentuan penggunaannya yang melarang pembelian dalam aplikasi tidak melalui App Store. Epic Games kemudian kalah dalam gugatan tersebut. Hakim mendukung Apple dalam 9 dari 10 tuntutan Epic Games terhadap Apple. Beberapa pernyataan hakim atas putusan tersebut diantaranya adalah bahwa pangsa pasar Apple sebesar 55% itu tidak cukup tinggi untuk memenuhi syarat sebagai monopoli. Apple dapat melanjutkan membatasi praktik toko pada game seluler, dan Apple memiliki hak untuk menetapkan ketentuan penggunaan untuk App Store dan mencabut lisensi pengembangan Epic untuk App Store. Namun, hakim juga menemukan bahwa Apple melanggar Undang-Undang Persaingan Tidak Sehat California dengan melarang pengembang memberitahu pengguna bahwa mereka dapat membeli perangkat lunak atau peningkatan di luar aplikasi App Store. Hakim tidak setuju dengan pernyataan Epic bahwa Apple melakukan penyalahgunaan posisi pasar karena Apple memiliki banyak kekayaan intelektual yang diinvestasikan di toko aplikasi mereka, dan menganggapnya penting bagi strategi platform dan model bisnis mereka. Tentunya, Apple berhak mengenakan biaya atas penggunaan investasi dan teknologi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang teori. Jadi sesuai dengan silabus, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan yang namanya pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu keadaan di mana satu perusahaan adalah satu-satunya perusahaan di pasar dan penjual baru ini sulit atau dilarang masuk. Nah, karakteristik dari pasar monopoli sendiri antara lain perusahaan monopoli memiliki kekuatan pasar, yakni kemampuan untuk mempengaruhi atau mengatur harga yang beredar di pasaran secara signifikan. Jadi bisa dibilang perusahaan monopoli ini merupakan price setter, bukan merupakan price taker. Kemudian, perusahaan monopoli juga dapat memaksimalkan keuntungannya dengan mengatur outputnya sehingga pendapatan marginalnya sama dengan biaya marginalnya. Nah, monopoli ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, perusahaan memiliki biaya operasi yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Yang kedua, satu perusahaan dapat menghasilkan output pasar dengan biaya rata-rata yang lebih rendah daripada jumlah perusahaan yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah pemerintah melarang perusahaan lain memasuki pasar. Nah, dalam kasus ini, pasar atau persaingan dalam layanan atau jual beli aplikasi ini dikuasai oleh dua perusahaan utama, yakni Google Play Store dan App Store. Jadi bisa dibilang dua perusahaan ini memonopoli pasar persaingan penjualan aplikasi. Nah, kenapa monopoli itu bisa terjadi? Karena biaya yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan untuk suatu perusahaan agar bisa masuk ke pasar persaingan ini itu cukup besar. Gitu.
Yang dari itu, sampai sekarang pasar ini masih dikuasai oleh dua perusahaan ini saja. Yang selanjutnya yaitu teori market power atau kekuatan pasar. Jadi kekuatan pasar sendiri adalah kemampuan untuk secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pasar. Yang pertama adalah jumlah pesaing di pasar. Kekuatan pasar berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang ada di pasar. Yang kedua adalah elastisitas permintaan. Perusahaan dapat mencapai kurva permintaan yang tidak elastis dengan menyediakan produk dan layanan unik yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jika sebuah perusahaan menawarkan produk dan layanan yang berbeda atau memiliki pangsa pasar yang luas, sampai batas tertentu ia dapat menentukan harga produknya dan memenuhi permintaan yang tidak elastis dari pelanggan. Yang keempat adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas laba normal. Yang kelima adalah kekuatan harga. Tingkat kekuatan harga yang tinggi membantu perusahaan mencapai kekuatan pasar. Yang keenam adalah informasi yang sempurna. Dan yang ketujuh adalah hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Jika suatu industri memiliki hambatan masuk yang tinggi, para pemain biasanya memegang kekuatan pasar. Yang terakhir adalah faktor mobilitas. Nah, Apple sendiri memiliki market power dengan menetapkan tax 30% dari pendapatan pengembang aplikasi di App Store. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait pertanyaan pada kelompok 3, yakni bagaimana Apple App Store merugikan Epic dan pengembang aplikasi lainnya. Apakah mereka benar-benar tidak punya pilihan? Berikut adalah pembahasan masalah dari kelompok 3. Yang pertama, kebijakan Apple yang mengenakan tarif 30% dari setiap transaksi dalam App Store. Nah, App Store ini mengambil biaya 30% dari setiap transaksi yang dilakukan melalui platform mereka, termasuk pembelian dalam aplikasi. Hal ini berarti bahwa pengembang harus membayar persentase yang signifikan dari pendapatan mereka ke Apple. Menurut Epic dan juga para pengembang lainnya, hal ini sangat tidak proporsional dan merugikan pengembang aplikasi kecil. Mereka tidak dapat menetapkan harga yang lebih rendah untuk produk mereka ataupun memberikan diskon kepada para penggunanya. Yang kedua, mengurangi daya saing di pasar. Nah, para pengembang atau termasuk Epic, mereka sangat sulit untuk menciptakan pengalaman yang lebih inovatif untuk penggunanya. Hal ini dikarenakan App Store mencegah pengembang untuk menawarkan aplikasi mereka di luar App Store tersebut, dan juga mereka memperketat kontrol mereka atas ekosistem iOS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan masalah yang berikutnya adalah ketentuan eksklusif App Store. Sistem pembayaran eksklusif pada App Store ini merupakan kebijakan Apple yang memperbolehkan aplikasi berbayar di App Store-nya, tetapi mewajibkan pengguna untuk menggunakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Apple. Ini berarti bahwa pengguna aplikasi harus melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran Apple, yang biasanya menggunakan metode pembayaran seperti kartu kredit, voucher, atau iTunes. Beberapa developer juga mengkritik kebijakan ini karena menghalangi mereka untuk menggunakan sistem pembayaran mereka sendiri atau memberikan opsi pembayaran yang lebih murah untuk pengguna mereka. Yang selanjutnya adalah Apple mengontrol akses ke pengguna. Sebagai pemilik platform, Apple memiliki hak untuk menetapkan aturan dan kebijakan untuk penggunaan layanan mereka, termasuk akses ke App Store. Apple juga memiliki wewenang untuk menolak atau menghapus aplikasi yang melanggar kebijakan mereka, seperti aplikasi yang melanggar hak cipta, privasi, atau keamanan pengguna. Namun, kebijakan dan aturan ini tidak selalu diterima dengan baik oleh para developer. Beberapa developer mungkin merasa bahwa kebijakan ini terlalu ketat atau membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan aplikasi mereka. Oke, selanjutnya adalah ketidakadilan kompetitif. Nah, maksud dari ketidakadilan kompetitif ini merujuk pada terjadi persaingan yang tidak sehat, di mana para developer ini merasa bahwa Apple ini memiliki posisi yang dominan di pasar aplikasi mobile, dalam tanda kutip memiliki kekuatan monopoli, sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan Apple secara adil, khususnya dalam hal biaya dan akses ke pengguna seperti yang dipermasalahkan pada kasus ini. Lalu, Apple ini sebenarnya dapat menetapkan biaya pajak yang lebih rendah dari 30%. Nah, sebenarnya Apple ini memiliki pilihan lain untuk menetapkan biaya pajak di bawah 30%. Hal ini dapat dilihat pada laporan kinerja kuartal 4 pada tahun 2020
yang mana pendapatan Apple ini naik sebesar 21% dari tahun ke tahun, yaitu mencapai 114,44 miliar US dollar. Sumber pendapatan paling tinggi ini berasal dari penjualan iPhone yang mencapai 65,60 miliar US dollar, pendapatan layanan sebesar 15,76 miliar US dollar, dan pendapatan produk lainnya sebesar 12,97 miliar US dollar. Nah, berdasarkan data tersebut, sumber pendapatan terbesar Apple ini bersumber dari penjualan produk iPhone-nya, bukan layanan App Store. Sehingga hal tersebut itu sebetulnya memungkinkan Apple untuk menurunkan biaya pajaknya. Namun, Apple ini tetap mempertahankan untuk menetapkan biaya pajak sebesar 30%, karena App Store ini adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi perusahaan. Apple juga mengklaim bahwa penetapan biaya pajak sebesar 30% itu sebanding dengan biaya yang mereka berikan, termasuk seperti dukungan teknis, pengembangan aplikasi, dan infrastruktur. Selain itu, Apple juga telah menunjukkan bahwa biaya 30% itu adalah standar di industri aplikasi dan game digital. Nah, dalam hal ini, Apple juga tidak memaksa para developer untuk menggunakan platform App Store jika dinilai itu tuh dapat merugikan para developer. Namun, untuk menjangkau pasar iOS yang memiliki jutaan pengguna aktif, mau tidak mau para developer ini harus menggunakan platform App Store sehingga para developer ini merasa kalau mereka itu terjebak dengan adanya biaya pajak sebesar 30% tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya adalah saran. Di sini kasus Epic dengan Apple berkaitan dengan sengketa antara Epic Games, pengembang Fortnite, dan Apple, pemilik platform App Store. Epic Games menuduh Apple melakukan praktik monopoli dan mengambil keuntungan yang tidak wajar dari para pengembang aplikasi di App Store. Nah, di sini kami memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama, mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan. Karena di sini keputusan yang dibuat oleh hakim dapat memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri teknologi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi ekosistem teknologi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah melakukan negosiasi dengan tujuan mencapai kesepakatan. Meskipun perdebatan ini sedang berlangsung di pengadilan, kedua belah pihak ini tetap dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, negosiasi dapat membantu menghindari keputusan yang merugikan kedua belah pihak dan menghasilkan solusi yang lebih baik dari semua pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya, mempertimbangkan dampak terhadap konsumen. Di sini keputusan yang dibuat dalam kasus ini juga tentunya berdampak bagi konsumen. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan cermat bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan apakah ada cara untuk meminimalkan dampak negatif pada mereka. Bagi Apple untuk mempertimbangkan kesempatan developer dalam pengembangan aplikasi. Epic Games berpendapat bahwa kebijakan Apple membatasi kesempatan pengembang untuk mengembangkan dan mendistribusikan aplikasi mereka, dan bahwa pengembang harus memiliki fleksibilitas dan kesempatan untuk mengembangkan aplikasi mereka tanpa perlu dibatasi platform atau perusahaan tertentu. Oleh karena itu, sebagai pengembang, penting untuk mempertimbangkan kesempatan dan fleksibilitas dalam mengembangkan aplikasi, terutama dalam konteks industri teknologi yang semakin kompetitif, dan memilih platform atau lingkungan pengembangan yang memberikan kesempatan fleksibilitas yang cukup. Pengembang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai kesuksesan dalam pasar yang semakin kompetitif. Saran selanjutnya adalah alternatif yang saling menguntungkan, baik untuk Apple dan developer aplikasi. Bahwa ada banyak alternatif yang dapat saling menguntungkan, baik Apple maupun pengembang aplikasi. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah dengan memperkenalkan model bisnis yang lebih adil dan transparan untuk pengembang aplikasi. Misalnya, Apple dapat mempertimbangkan untuk menurunkan persentase biaya yang dibebankan kepada pengembang pada setiap transaksi dalam aplikasi, atau memberikan kesempatan kepada pihak aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran pihak ketiga dalam aplikasi mereka. Sementara Apple masih dapat mempertahankan ekosistem aplikasi yang aman dan andal untuk pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu, bagian terakhir adalah konklusi atau kesimpulan.
Adanya perbedaan kepentingan antara Apple sebagai penyedia jasa App Store yang menetapkan tarif sebesar 30% dengan Epic yang ingin memaksimalkan keuntungan mereka, memunculkan sebuah permasalahan atau konflik baru. Epic merasa dirugikan karena menganggap Apple melakukan praktik monopoli, sehingga Epic berusaha mengakali peraturan tersebut dengan menggunakan pihak ketiga agar pembayaran tidak dilakukan melalui App Store. Nah, konflik yang semakin berlanjut ini akhirnya membawa mereka ke pengadilan dan pada September 2021, pengadilan yang dilakukan oleh Hakim Yvonne Gonzalez Roger memberikan hasil keputusan yang menguntungkan pihak Apple. Next. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kesimpulan selanjutnya. Hasil dari kasus ini akan memiliki implikasi yang sangat luas untuk masa depan toko aplikasi dan industri aplikasi mobile secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan munculnya model bisnis baru yang menentang dominasi toko aplikasi Apple dan Google. Oke. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat membuka jalan bagi transparansi yang lebih besar dan persaingan yang adil di pasar aplikasi. Pengembang dan konsumen akan diuntungkan dengan adanya lebih banyak pilihan dan opsi yang beragam untuk penemuan, distribusi, dan monetisasi aplikasi. Oke, secara keseluruhan, kisah Epic versus Apple ini menggarisbawahi perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih besar terhadap toko aplikasi untuk memastikan bahwa mereka beroperasi demi kepentingan terbaik semua pemangku kepentingan. Seiring dengan perkembangan teknologi, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan bisa menambah ilmu serta wawasan bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kami. Buat kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.